Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab Ad-Durarus Tanniyah bi Fawaidil Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada Al-Hadithu Thamina Asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar. Dari Abu Dzar. Siapa dia? Jundub ibni Junadah. Namanya Jundub ibni Junadah. Itu yang pertama yang meriwayatkan hadis ini. Yang kedua, wa Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal. Mu'adz bin Jabal. Jadi hadis ini dari dua jalan sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia. Radhiyallahu anhu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoinya. Pertama dari Abu Dzar, yang kedua dari Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kondisimu, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita sebutkan apa itu takwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan atbi'i, ikutilah atau barengilah, as-sayyi'ah, perbuatan jelek, karena kita tidak luput dari kejelekan. Baik kita sengaja ataupun tidak, kita tidak luput dari kesalahan. Barengilah kesalahan itu, kejelekan itu, dosa itu, al-hasanata, dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan at-taubah, yaitu taubat. Lakukan perbuatan jelek, ikuti dengan kebaikan, yaitu taubat. Atau lebih dari umum daripada itu, semua amalan yang baik. Tamhuha. Kenapa? Karena kebaikan ini yang akan menghapusnya. Kebaikan ini yang akan menghapuskan kejelekan ini. Manusia, Bapak, tidak dikatakan saleh, tidak dikatakan seorang yang beriman dengan tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, bukan. Itu malaikat. Tapi orang soleh adalah mereka yang keliru, mereka yang salah, kemudian mereka bertaubat. Inilah manusia yang soleh. Wa khaliqin nasa, yang kedua, khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia, pergaulilah manusia, bermuamalah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang mulia, dengan perangai yang baik. Dengan perangai yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadisnya hasan. Wa fi ba'din nusakh, dalam riwayat, dalam selain daripada
nusakh, apa namanya? Apa istilahnya? Manuskrip dan yang lainnya hasanun sahih. Beliau mengatakan hasan sahih. Kita sedikit mengkaji hadis yang mulia. Fihi fawaidu dalam artian derajat hadis tersebut. Fihi fawaidu kata Syekh, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, hadzal haditsu akhrajahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Min tariqi Sufyan, dari jalan periwayatannya Sufyan. An Habib, dari Sufyan, Habib ibni Abi Thabit, Habib bin Thabit. An Maimun ibni Abi Syabib. Nah, Bani Syabib. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok disebutkan riwayat ini. An Nabi Dzarrin, dari Abu Dzar, dan wa Mu'ad ibni Jabal. Kemudian dari sahabat Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Jadi itu tadi periwayatannya. Disebutkan riwayatnya di sini, Bapak. Kenapa? Hadis ini ditinjau dari riwayat jalan hadis ini, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya lemasnya kita tidak bisa berdandaskan dengan hadis ini tok. Tapi nanti akan disebutkan oleh para ulama syawahidnya. Wa hadza sanadun dhaifun. Hadis ini dengan sanadnya ini, dengan jalurnya ini meriwayatkan hadisnya dhaif. Fihi illatan. Ada dua illahnya. Tidak apa-apa kita sedikit mengenal sedikit tentang ilmu hadis biar menjadikan kita lebih yakin terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para ahli hadis memperjuangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesohihannya, tentang keautentikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilatnya, penyakitnya ada dua, Bapak, sehingga hadis ini dhaif. Yang pertama, insyaallah kita tidak akan jelaskan secara rumit, secara umum saja. Yang pertama, penyakitnya hadis ini dikatakan dhaif. Di sana ada Habib ibnu Abi Thabit. Kita sebutkan tadi, ada yang bernama periwayatnya siapa? Habib ibnu Abi Thabit. Wa huwa mudallis. Rawi ini mudallis. Apa itu mudallis? Dia kadang mendengar dari bapak, dari A, dari B. Dia mendengar hadis dari A mendengar dari B. Dia langsung nukil an B, dari B. Disebut dengan mudallis. Dengan menggunakan lafaz an, maka hadisnya disebut mudallis. Ketika seperti itu dia nggak diterima kalau dia mengatakan an. Tapi kalau dia mengatakan akhbarana atau akhbarani, telah mengabarkan kepadaku, hadisnya diterima, sahih. Tapi kalau dia mengatakan an, tidak diterima. Kenapa? Kemungkinan dia dari ini, dia katakan dari ini. Dan itu benar juga, memang dari ini. Cuma dia nggak dengar langsung dari ini, tapi dari A dia dengarnya langsung, tapi dia bilangnya dari B. Dan nggak bohong, A ini dengar dari B. Kenapa? Semakin singkat riwayat hadis seseorang, semakin tinggi derajat periwayatan hadisnya. Sehingga dia nyari jalan yang lebih pendek, lebih tinggi, lebih dekat dengan Rasulullah. Sehingga kalau dia mengatakan akhbarana, akhbarani, haddatsani, haddatsana, hadisnya sahih, diterima. Tapi kalau mengatakan an, tidak diterima. Kenapa? Dia seorang mudallis. Tak pusing lah ya. Dia seorang mudallis. Jadi tidak semerta-merta tidak diterima hadisnya. Kalau dia mengatakan an, maka tidak diterima. Karena bisa saja dia dari dengarnya dari B melalui A, tapi dia langsung mengatakan dari A. Nah, padahal dia dengar dari B. Memang ini dari A, tapi melalui B. Dia langsung katakan an B. Dari A. Padahal dia dengar dari B karena ingin singkat. Sehingga kalau dia mengatakan an, tidak diterima hadisnya. Paham maksudnya? Mudallis, Pak? Nah, itu yang pertama. Wa qad an'ana, dia mengatakan an. Apa? Dia mengatakan apa? An Sufyan, dari Sufyan, maka tidak diterima hadisnya. Seandainya dia mengatakan haddatsani Sufyan, diterima hadisnya.
karena dia mudallis. Yang kedua, wahada walam yusahri bitahdits, dia tidak mengatakan haddatsana. Nah, asalnya penyakit yang kedua dari hadis ini Bapak, sampai kayak gitunya Pak ya. Ngomong an sama ini tidak diterima hadisnya. Apalagi kalau hadisnya nggak ada asal usulnya, nggak ada di kitab-kitab hadis, kemudian dibela mati-matian. Ketika kita katakan ini hadisnya dhaif Bapak, semuanya dhaif. Ini yang kuat. Begitu sangat terjaganya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit yang kedua, anna Maimun, di sana ada rawi namanya Maimun ibna Abi Syabib. Beliau ini lam yasihu sima'uhu. Jika dia mengatakan sami'tu, tidak didengar. Karena nggak ada hadisnya yang menyatakan dia pernah mendengar dari seorang sahabat. Tidak ada hadisnya yang menjelaskan bahwasanya dia pernah mendengar dari seorang sahabat pun. Lam yasihu sima'uhu min ahadin minas sahabah. Tidak ada satupun dia pernah mendengar hadis dari sahabat. Qala Fallas laisa fi syai'in min riwayatihi 'anis sahabah sami'tu. Enggak ada pernah riwayatnya dia mengatakan dari sahabat sami'tu, enggak pernah. Enggak pernah. Kemudian dia kok mengatakan pernah mendengarnya dari Mu'adz atau dari Abu Dzar. Abu Dzar lam ukhbar anna ahadan yazmu annahu sami'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Fallas mengatakan saya tidak pernah mendengar ada seorang ulama mengatakan dia pernah mendengar dari seorang sahabat pun, tidak pernah. Sehingga tatkala yang mengatakan dari sini tidak diterima karena tidak ada yang bersaksi dari ulama hadis bahwasanya dia pernah mendengar satu pun hadis dari seorang sahabat. Qala Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, sa'altu abi, aku pernah bertanya kepada ayahku, ani ibni Abi Syabib, tentang siapa? Ibni Abi Syabib, an Abi Dzar, tentang hadisnya Ibnu Abi Syabib dari Abu Dzar. Muttasil, nyambung enggak? Kata bapaknya apa? La, tidak. Katanya bapaknya tidak. Terus hadisnya berarti dhaif. Iya, min jihati sanadihi, dari segi sanadnya hadisnya dhaif. Namun hadis ini kata para ulama lakinnal haditsa lahu syawahidu mutaaddidah. Tapi hadis ini Bapak ada syawahidnya, ada penopang-penopangnya dari riwayat-riwayat yang lain dan itu banyak. Sehingga hadis ini terangkat menjadi hasan li ghairi. Dia sah, dia hasan dari jalur yang lainnya. Dari jalur yang lain disebut dengan hasan li ghairi. Hasan li ghairihi. Dzakaraha Ibnu Rajab, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, walahu iddatu turuqin. Hadis ini meliwatkan beberapa turuk, ada beberapa jalan-jalan yang lain dan jalan-jalan yang lain inilah yang menopang dia naik menjadi hasan li ghairihi. Fala'allahu biha yataqwa ilal hasan li ghairihi. Nah, dengan ini dia menjadi kuat hadisnya kepada hasan li ghairihi. 6. Faedah yang kedua, Abu Dzar yang meriwayatkan hadisnya ada dua. Yang pertama Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Huwa Jundu benu Junadah ibni Sufyan Al-Ghifari. 6. Sahabiyun masyhur, sahabat yang terkenal. Sahabat yang terkenal. Taqaddama islamuhu, dia termasuk di antara sahabat yang masuk Islam duluan. Wa ta'akhkharat hijratuhu, hanya saja dia hijrahnya belakangan. Masuk Islam duluan tapi hijrahnya belakangan. Falam yashhad badara, sehingga tidak menyaksikan perang Badar. Wa manaqibuhu katsirun jiddan, dia memiliki banyak manaqib. Apa manaqib Bapak? Kemuliaan, keutamaan. 6. Sangat banyak sekali. Wa qad saqa Muslimun fi sahihi ba'dhan minha. Imam Muslim di dalam Sahih Muslim menyebutkan, membawakan beberapa manaqibnya siapa? Keutamaan. Siapa tadi Pak?
Abu Dzar. Lahu fil kutubis sittah, dia memiliki hadis di dalam kutubus sittah, yaitu mi'atun wa arba'ata asyara hadisan bil mukarrar, yaitu punya 114 hadis secara berulang-ulang. Mata sanah thaniyah wa thalathun, meninggal pada tahun 32 Hijriyah, fi khilafah Utsman, di pemerintahannya Utsman, di khilafahannya Utsman. Wa amma Mu'ad, adapun Mu'ad, siapakah dia? Fahuwa Abu Abdurrahman Mu'ad ibnu Jabal ibni Amr ibni Aus al-Ansari al-Khazraji, dari suku Khazraj, min a'yani sahabah, di antara sahabat yang mulia, di kalangan sahabat yang mulia. Mu'ad syahida Badaran, menyaksikan Badaran, wa ma ba'daha, dan perang-perang setelah Badar. Wa kana ilaihil muntaha fil ilmi bil ahkami wal Qur'an, kepada beliau lah radhiyallahu anhu poros atau berakhir daripada ilmu tentang hukum-hukum. Masalah hukum-hukum tanya Mu'ad, masalah hukum-hukum tanya Mu'ad, wal Qur'an, demikian ilmu tentang Al-Qur'an. Naam. Lahu fil kutubis sittah, dia juga memiliki hadis di dalam kutubus sittah, 78 haditha bil mukarrar, punya 78 hadis secara berulang. Mata bisyam, meninggal di Syam, sanah 18 pada tahun ke-18 Hijriyah. Faedah berikutnya, hadal hadithu hadithun azim, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Kenapa? Jama'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, menggabungkan dalam hadis ini baina haqqillah wa huquqi ibadihi, antara hak Allah dengan hak sesama hamba. Apa hak Allah dalam hadis tadi, Pak? Bertakwa kepada Allah itu hak Allah. Hak sesama hamba apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah manusia, bermuamalah kepadanya, berinteraksilah kepadanya dengan akhlak yang mulia. Ini hak manusia, hak sesama hamba. Fa haqqullahi ala ibadihi, maka hak Allah yang wajib ditunaikan seorang hamba, ayyattaquhu haqqa tuqati, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti apa firman-Nya, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa takwa itu, Pak? Setiap Jumat biasanya khotib. Apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Masya Allah, mumtaz. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wattaqwa, takwa adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan, buat tameng, penghalang antara engkau dengan adab Allah. Buat tameng, buat penghalang, yaitu dengan takwa. Dengan apa? Bifi'li awamirihi, dengan menjalankan perintahnya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Kita sering mendengarkan takwa. Takwa apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena inilah sebagai penghalang kita dari azab Allah. Kita ingin berlindung dari azab Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Allah akan lindungi kita. Allah akan jadikan kita penghalang di hadapan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Dan takwa ini, Bapak, wasiat, pesan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir.
Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina min qablikum." Sungguh kami telah wasiatkan orang-orang sebelummu. Wa iyyakum, demikian kalian, yakni kalian dan orang-orang sebelummu sudah kami wasiatkan, anittaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Karena takwa inilah yang menyelamatkan seorang, Bapak. Bukan hartanya yang menyelamatkan seseorang, bukan ilmunya yang menyelamatkan seseorang, tapi takwanya kepada Allah. Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia bertakwa kepada Allah, dia akan selamat. Bahkan inilah manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Ini orang yang paling mulia, Bapak. Kalau ada orang membanggakan dirinya, apakah dia orang yang paling bertakwa? Kalau belum, jangan banggakan diri kita. Karena orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barometer kemuliaan seseorang, yaitu dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wawasiyatu kulli rasulin liqaumihi. Ini juga wasiat seluruh rasul kepada kaumnya. Seluruh rasul mewasiati kaumnya dengan nasihat takwa. U'budullaha wattaqu, sembahlah Allah, wattaqu, dan bertakwalah kepadanya. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Walam yazal as-salafus salihu, dan senantiasa para salafun salih yatawasawna biha, saling mewasiatkan dalam masalah ketakwaan. Qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaqulu fi khutbatihi, tatkala berkhutbah, amma ba', kemudian daripada itu, fa inni usikum bi taqwallah, sesungguhnya aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah. Oleh karenanya kalau kita setiap Jumat diingatkan takwa Allah, iya. Karena itulah wasiat para nabi, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antusnu alaihi bima huwa ahlu, dan hendaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia adalah yang lebih pantas mendapatkan pujian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itu suara apa? Masih ada waktu enggak? Masih panjang. Wa kataba Umar, dan Umar radhiyallahu anhu, lihat Bapak yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wasiat Allah kepada orang-orang terdahulu dan sampai orang-orang yang terakhir. Demikian wasiatnya siapa tadi? Seluruh para rasul kepada kaumnya, dan wasiatnya para salafun salih. Siapa itu salafus salih, Bapak? Kita salafus salih? Bukan. Siapa salafun salih, Pak? Rasulullah dan para sahabatnya, itulah salafun salih, orang-orang yang telah mendahului kita dari orang-orang saleh. Orang-orang belakangan yang mengikuti jejak mereka dikatakan salafiyun. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, la aibah liman intasaba ilaihim. Tidak ada aib, bukan malu, orang yang menyandarkan dirinya kepada manhaj salaf selama zahir dan batinnya sama. Yang dia tampakkan dengan batinnya sama. Karena kalau dia cuma menampakkan yang zahir, batinnya tidak, bagaikan kal munafik, yang menampakkan keimanan tapi batinnya kekafiran. Ini manhaj salaf. Naam, salafuna salih. Sehingga tidak hanya sekedar menisbahkan diri, tapi betul-betul pemahamannya, akidahnya, manhajnya, adabnya salafuna salih. Para pendahulu kita yang salih. Makanya diberikan contoh siapa? Nasihatnya siapa? Abu
Bakar. Sekarang Umar. Wa kataba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis ila bnihi Abdullah, menulis surat kepada siapa? Kepada Abdullah, yaitu putranya. Amma ba'du, di dalam suratnya ini, fa inni usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau wahai putraku untuk bertakwa kepada Allah. Fa inna manittaqahu waqah, karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan dijaga oleh Allah. Lihat, orang tua mewasiatkan anaknya. Wasiat yang terbaik, pertama kali takwa kamu kepada Allah, anakku. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau itu yang kau kerjakan, Allah akan melindungimu. Allah yang akan menjagamu dimanapun engkau berada. Famanittaqawaqah, siapa yang bertakwa, Allah akan jaga dia. Kemudian waman aqradahu jazahu, siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, Allah akan balas dia. Maksudnya apa, Pak? Minjamkan hartanya kepada Allah, dia sodakohkan hartanya di jalan Allah, maka ingat Allah akan membalasnya. Makanya Bapak, kalau kita nyumbang tuh habis hartaku, enggak, ini kita simpan, nanti Allah akan balas ya. Bahkan di dunia dibalas. Bahkan di dunia dibalas, lebih lagi di akhirat. Makanya ada cerita, menyebar cerita bahwasanya Pak Haji itu nggak pernah sayang hartanya. Kok bisa? Iya, berapa hartanya itu dia sedekahkan, ini disedekahkan, ini sedekahkan. Sampailah orang ke Pak Haji ini. Pak, ada cerita katanya Bapak kayak nggak pernah sayang harta gitu loh, gini. Lah, salah itu. Justru saya paling sayang hartaku. Tapi kata orang, Bapak banyak ini nyumbang. Lah, itulah bentuk kesayanganku kepada hartaku, karena aku mau dibalas oleh Allah nanti pada hari kiamat. Aku pingin menemuinya di akhirat. Aku nggak mau hanya menjadi sampah habis. Aku pingin menemui hartaku di akhirat. Aku sayang hartaku ini. Aku jaga hartaku ini. Aku kirim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man syakarahu zadahu. Siapa yang bersyukur, apa? Siapa yang bersyukur akan ditambahkan rezekinya. Gimana dalilnya, Bapak? Wa in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, aku akan tambahkan nikmat ini. Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Faj'alil taqwa nusba 'ainaika. Dan wahai anakku, jadikan ketakwaan itu di hadapan matamu, yang senantiasa engkau lihat. Jadikan ketakwaan itu nusba 'ainaik, di hadapan matamu. Wa jala'a qalbik, dan jadikan dia penyinar hatimu, penerang jalan hidupmu. Itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratnya siapa tadi, Pak? Umar. Kepada siapa? Kepada putranya. Kepada putranya Ibnu Umar. Yang keempat, faedah berikutnya, al-hassu 'alal iltizami taqwallah. Hadis ini ada motivasi, anjuran, perintah untuk iltizam, senantiasa multazim, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah fi sirri, di dalam kesendirian, dalam kesunyian, wal alaniyah, demikian di tempat yang terbuka, yang terang-terangan, baik secara rahasia takwanya ataupun secara terang-terangan. Dengan ittaqullaha haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, ada manusia atau tidak ada manusia, takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Jangan bertakwa kepada Allah karena manusia, tapi bertakwalah kepada Allah karena Allah. Karena Allah. Naam. Haitsu yaraka an-nasu wa haitsu la yarawnaka. Baik manusia melihatmu atau manusia enggak melihatmu, ingat bertakwa kepada Allah.
liqaulihi ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ai ala ayyi halin, bagaimanapun kondisimu, wa fi kulli makan, di tempat mana saja, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, wa fil jumlah, kesimpulannya, fataqwallah fi sirri, bertakwa kepada Allah dalam keadaan sir, sembunyi, enggak terang-terangan, wa alamatu kamalil iman. Ini tanda di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang. Karena mungkin ada orang-orang bertakwa di kalangan khalayak ramai. Orang pada di daerahnya, orang pada rajin sholat, Masya Allah dia di soft terdepan. Tapi tatkala sudah hijrah mungkin kemana, pindah daerah, wah kok nggak ada orang sholat? Wah enak di rumah juga. Maka ketika itulah diuji, apakah dia takwahnya karena Allah atau karena manusia. Ketika di sana banyak yang ngaji, wah ramai datang. Oh iya karena di sini ramai. Oh, Masya Allah. Ketika satu dorong, ayo ngapain? Nggak ramai soalnya, nggak seru. Ingat, takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam kondisi bagaimanapun. Ada orang bertakwa ketika lapang. Masya Allah. Tapi ketika diuji dalam kondisi-kondisi yang berat baginya, hilang ketakwaannya. Hilang ketakwaannya. Susah. Kayaknya percuma saya juga rajin sholat. Rezeki saya juga segitu-gitu. Apa kita sholat karena mencari rezeki? Apa kita rajin ibadah karena mencari kekayaan? Bukan, nggak ada kaitannya, nggak ada kaitannya. Sehingga patokannya, kalau ada orang rajin ini, oh kayaknya bagus kalau sholat. Bapak ini Masya Allah, dulu dia nggak rajin sholat, berantakan hidupnya. Sekarang rajin sholat, rezekinya Masya Allah, rumahnya banyak Pak. Kita sholat juga. Kalau hidupnya enak, dalam artian tenang dan seru, iya. Itu asar, pengaruh daripada ketakwaan. Tapi kalau nyari yang ininya, dunianya, salah. Anda salah. Keliru. Gak ada kaitannya dengan itu. Gak ada kaitannya dengan hal tersebut. Nah, sehingga di zaman yang dimana para dai enak hidupnya, Masya Allah, di sana-sana diantar ke sana sini, di mana-mana diundang. Kayaknya kita harus sekolahkan anak kita jadi kiai semua. Biar dapat itunya. Jangan Bapak, jadikan anak kita orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kuncinya. Sehingga kalau anaknya nggak bisa-bisa, kamu gimana sih? Rugi kita nih, biayain kamu. Masa belum bisa jadi imam? Padahal anaknya anak soleh, gak pernah ketinggalan sholatnya. Kok kamu gak bisa ceramah? Padahal sudah habis, sudah tambak dijual semua. Belum bisa ceramah kamu. Padahal anaknya rajin sholat, soleh, gak pernah maksiat. Keliru Bapak. Jangan cari kekayaan dengan ilmu. Bukan itu tujuan hidup kita. Bukan itu tujuan hidup kita. Kemudian kata Syekh, walahu ta'thirun 'azimun fi ilqa'illahi li sahibihi tsana'a fi qulubil mu'minin. Orang yang bertakwa Bapak di kesendiriannya, maka ini memiliki pengaruh yang sangat besar, kata Syekh, bahwasanya Allah akan masukkan di hati orang-orang yang beriman tentang kecintaan kepada orang tersebut. Allah akan berikan, tanamkan di hati orang-orang yang beriman kecintaan kepada orang tersebut yang dia takwanya dengan kesendiriannya atau tidak, atau sir, tidak terang-terangan. Al-hadithu disebutkan dalam sebuah hadis, ma asara 'abdun sariratan, tidaklah seorang hamba Bapak asara 'abdan sarirah, dia sirkan, dia sembunyikan sebuah rahasia, illa, melainkan apa?
albasahullahu ridaha alaniyah, melainkan Allah akan perlihatkan pakaikan rida ini, selendang ini padanya secara terang-terangan. Jika seorang punya rahasia sendiri, dia sembunyikan tersebut, Allah akan kalungkan sebagaimana rida. Yani pakaikan, orang biasa pakaikan selendang, pada rida itu pakaian atas. Kalau jamaah haji Pak, bawa izar, di atas itu rida. Pakaikan rida, dipakaikan itu secara terang-terangan. In khairan fa khairan. Kalau yang disembunyikan itu adalah kebaikan, maka Allah akan tampakkan di atas manusia kebaikan padanya. Wa in syarran fa syarran. Tapi kalau jelekan yang disembunyikan, Allah akan tampakkan kejelekan padanya. Meskipun disembunyikan. Meskipun disembunyikan. Allah akan tampakkan. Sehingga kebaikan kita nggak usah tampakkan kepada manusia. Allah yang akan menghitungnya. Mungkin manusia luput dari pandangan kita, Allah tidak akan luput dari perhitungan terhadap kebaikan kita. Kalau kita punya kebaikan. Tapi ingat, naudzubillah, kalau kita punya kejelekan, mau tidak mau Allah akan ingkap itu. Allah akan ungkap itu semua. Naudzubillahi min dzalik. Tsumma qala fi ma naqalahu an ba'di ahli al-'ilm. Kemudian dikatakan sebagaimana dinukil oleh para sebagian ahli al-'ilm, fasaidu, orang yang bahagia Bapak, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Orang yang bahagia adalah orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kenapa? Fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah. Karena siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainal khalq. Allah akan memperbaiki hubungannya dia kepada manusia. Siapa yang memperbaiki hubungannya dia kepada Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dia kepada manusia. Kepada manusia. Wa manil tamasa mahamidan nasi bisukhtillah. Tapi siapa yang mencari pujian manusia meskipun membuat murka Allah, ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman, maka pujian manusia dari manusia ini kepadanya akan berbalik menjadi celaan. Siapa yang mencari pujian manusia sehingga membuat murka Allah, dia korbankan syariat Allah karena manusia, maka berpaling pujian manusia mencari celaan baginya. Kemudian faedah yang kelima, annahu lamma kana al-'abdu la budda an yahsula minhu taqsirun fi huquqit taqwa wa wajibatiha. Tatkala seorang hamba Bapak, manusia tidak akan luput dari kekurangan. Mesti ada kekeliruan Bapak, mesti ada kesalahan, ada kekeliruan manusia. Min huquqit taqwa, dari ketakwaannya mungkin kurang. Ada perintah Allah, ternyata enggak dikerjakan. Ada larangan Allah, ternyata diterjang. Itu manusia. Enggak luput manusia dari ini Bapak. Ada kekurangan. Maka Nabi SAW memberikan solusi, obat daripada kekurangan manusia ini. Apa itu? Amara bima yadfa'u dzalika wa yamhuhu. Maka Nabi SAW merintahkan sesuatu yang menutupi lubang ini, yang menghapus kerusakan ini, kejelekan ini, dosa ini, kekeliruan itu. Dengan apa Bapak? Dengan kebaikan. Ayyattabi'al hasanata sayyi'ah, yaitu dengan membarengi kekeliruannya tersebut dengan kebaikan. Faqala wa atbi'il sayyi'atal hasanata, barengi kejelekan ini dengan kebaikan. Karena mau tidak mau kita jatuh kepada kejelekan, sadar atau tidak sadar, sedikit atau besar. Namun manusia yang terbaik adalah dia tutup ini lubang tersebut dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Tamhuha, karena inilah yang menghapusnya. Wal hasanatu qad yuradu bihat taubah. Yang dimaksud di sini barengi kejelekan dengan al-hasanah, terkadang yang dimaksud adalah taubat. Dosa
taubat. Dosa, taubat. Min tilka sayyi'ah, yakni bertaubat dari perbuatan kejelekan tersebut. Fataubatun nasuhu, karena taubat nasuh, taubat yang sebenar-benarnya, la syakka annaha tamhus sayyi'ata wa tuzilaha. Tidak diragukan lagi bahwasanya taubat akan menghapuskan daripada kejelekan dan menghilangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad danbi, orang yang bertaubat dari dosanya, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang enggak punya dosa. Seperti orang yang tidak punya dosa. Karena taubat ini menghapus, Bapak. Manusia kalau melakukan dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, diberikan titik hitam di dalam hatinya. Wa in taba, tapi kalau dia bertaubat, wastaghfara thukila qalbuhu, disucikan lagi hatinya. Sehingga taubat menghapuskan daripada dosa. Wa taubat, kemudian wa qad yuradu biha huwa ahammu min dzalik. Dan terkadang diartikan hasanah di sini adalah lebih umum daripada taubat. Yaitu apa? Yaitu adalah kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa, Pak? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu al-hasanat akan menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, Bapak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.